Pernahkah Anda berhenti sejenak, di tengah hiruk-pikuk ambisi dan tuntutan modern, dan merenungkan janji paling mendasar yang kita bawa sejak lahir? Bukan janji karir gemilang, bukan janji kekayaan tak terbatas, melainkan janji darah dan akar orang tua kita. Kita hidup di era yang memuja diri sendiri, di mana mengejar kebahagiaan pribadi seringkali diartikan sebagai melepaskan diri dari segala beban, termasuk kadangkala orang-orang yang telah memberikan segalanya bagi kita. Kita didorong untuk mengejar dunia kesuksesan, pengakuan kekuasaan di luar rumah kita, di luar diri kita. Namun filosofi kuno yang penuh kebijaksanaan, stoikisme mengajak kita untuk membalikkan lensa, yang mengajarkan bahwa dunia yang kita cari, dengan segala kedamaian dan kelimpahannya, sebenarnya akan datang kepada kita. Ketika kita terlebih dahulu mengutamakan orang tua kita, ini bukan sekadar himbauan moral yang manis. Ini adalah strategi filosofis dan psikologis yang mendalam untuk mencapai eudaimonia, atau kehidupan yang berkembang dan penuh kebajikan, inti dari ajaran Stoik. Mengapa demikian? Karena mengutamakan orang tua kita, dengan segala pengorbanan dan penerimaannya, adalah latihan paling murni dalam kebajikan yang dapat kita lakukan. Itu adalah medan perang utama kita untuk menaklukkan ego, mengembangkan empati, dan mempraktikkan keadilan, 3 pilar penting dari kehidupan Stoik yang benar. Mengutamakan mereka bukan hanya tentang membalas budi. Ini adalah tentang membentuk karakter kita sendiri. Jalan kebaikan, mengutamakan yang benar di atas yang nyaman. Para Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati, eudaimonia, hanya dapat dicapai melalui kebajikan. Kebajikan bukanlah sekadar melakukan hal-hal baik. Ia adalah kondisi pikiran dan jiwa yang konsisten, yang beroperasi sesuai dengan nalar, logos alam semesta, dan apa yang lebih sesuai dengan nalar yang lebih alami, selain menghormati dan merawat sumber keberadaan kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita secara inheren dihadapkan pada ujian 4 kebajikan kardinal Stoik. 1. Kebijaksanaan, prudence atau phronesis. Mengutamakan orang tua memerlukan kebijaksanaan sejati. Ini berarti kita harus membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang di luar kendali kita, sebuah prinsip fundamental Stoik. Kita tidak dapat mengendalikan kesehatan, usia, atau bahkan suasana hati orang tua kita, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita, perhatian kita, dan tindakan kita terhadap mereka. Kebijaksanaan menuntut kita untuk fokus pada tugas kita, merawat, mendengarkan, menghormati, dan melepaskan hasil. Apakah mereka akan berterima kasih? Apakah mereka akan berubah? Apakah mereka akan selalu sehat? Fokus pada tugas ini, bukan pada hasil, membebaskan kita dari kecemasan dan kekecewaan, membawa kedamaian. 2. Keadilan, justice atau dikaiosine. Keadilan dalam konteks Stoik melampaui hukum. Ini adalah tentang melaksanakan peran kita sebagai anggota komunitas. Dimulai dari komunitas terkecil, keluarga, senator Romawi dan filsuf Stoik, Musonius Rufus, menekankan kewajiban kita terhadap keluarga, menyatakan bahwa cinta sejati dimulai dari rumah. Keadilan menuntut kita untuk bertindak sesuai peran kita. Sebagai anak, kita berhutang rasa hormat, waktu, dan perhatian kepada orang tua kita. Ketika kita mengabaikan kewajiban moral yang paling dasar ini, kita menciptakan ketidakadilan dalam diri kita sendiri, yang menghancurkan kedamaian batin kita. Sebaliknya, setiap tindakan keadilan kecil yang kita lakukan untuk orang tua kita seperti meluangkan waktu berharga untuk mereka, atau sekadar mendengarkan cerita yang sama untuk kesekian kalinya dengan kesabaran adalah kemenangan bagi jiwa kita. Itu adalah penguatan karakter yang akan memancar ke setiap area lain dalam hidup kita. 3. Keberanian, fortitude atau andrea. Merawat orang tua, terutama seiring bertambahnya usia, memerlukan keberanian sejati. Ini adalah keberanian untuk menghadapi realitas yang tidak menyenangkan. Kelemahan, penyakit atau bahkan demensia. Disinilah Epictetus akan mengingatkan kita bahwa kita harus bersikap seperti atlet yang siap menghadapi latihan terberat. Keberanian di sini bukanlah keberanian fisik, tetapi keberanian moral, keberanian untuk menerima dan mencintai meskipun ada penderitaan, kesulitan, dan pengorbanan waktu atau uang. Seringkali lebih mudah untuk lari daripada tinggal dan menghadapi tantangan. Merawat orang yang kita cintai. Dengan memilih untuk tinggal, untuk mencintai tanpa syarat, kita melatih jiwa kita untuk menjadi kuat dan tangguh terhadap kemalangan. Ketangguhan ini, yang ditempa dalam panasnya tugas keluarga, adalah apa yang membuat kita tak terkalahkan di dunia luar. 4.
Pengendalian diri, temperance atau sofrosin. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk menahan diri dari kesenangan atau dorongan yang tidak tepat. Dalam konteks ini, pengendalian diri berarti mengendalikan ego dan nafsu kita akan hal-hal yang tidak penting. Kita harus menahan diri dari sifat lekas marah ketika orang tua kita sulit, menahan diri dari nafsu untuk menghabiskan waktu luang kita hanya untuk diri kita sendiri, dan mengendalikan keinginan untuk memproyeksikan standar hidup modern kita kepada mereka. Ini adalah latihan untuk menunda kepuasan dan memprioritaskan yang penting, hubungan, kebajikan di atas yang mendesak, pekerjaan, hiburan. Dengan menguasai diri kita dalam menghadapi tantangan yang diberikan oleh tugas keluarga, kita menguasai diri kita untuk menghadapi tantangan apapun di dunia, profesional atau sosial. Inilah kebiasaan yang dapat mengubah hidup Anda. Praktik stoikisme di rumah. Filosofi stoik bukanlah teori di buku-buku, ini adalah praktik harian. Ketika kita mengutamakan orang tua kita menciptakan serangkaian kebiasaan yang secara fundamental mengubah cara kita memandang waktu, kemalangan, dan diri kita sendiri. Kebiasaan pertama, praktik premeditatio malorum, perenungan kemalangan dan rasa syukur. Salah satu praktik stoik yang paling kuat adalah premeditatio malorum, atau perenungan atas hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, kebiasaan utamanya adalah merenungkan keterbatasan waktu. Kita harus mengingatkan diri kita setiap hari, seperti yang akan dilakukan Marcus Aurelius dalam meditasinya, bahwa hidup ini singkat dan orang-orang yang kita cintai tidak akan selalu bersama kita. Latihan praktis. Alih-alih hanya berjanji untuk menelepon, tetapkan waktu tertentu sebagai waktu suci yang didedikasikan sepenuhnya untuk mereka. Ketika Anda bersama mereka, latih rasa syukur secara aktif. Bersyukurlah atas kesehatan mereka hari ini, atas ingatan mereka hari ini, atau bahkan hanya atas kesempatan untuk berbicara. Ini mengubah persepsi Anda dari kewajiban yang mengganggu menjadi hadiah yang cepat berlalu. Dengan menghargai setiap momen, kita menghilangkan penyesalan di masa depan yang merupakan racun terbesar bagi kedamaian batin stoik. Kebiasaan kedua, mendengarkan dengan simpati rasional. Seringkali, ketika kita berbicara dengan orang tua, kita mendengarkan untuk membalas atau memperbaiki, bukan untuk memahami. Mereka mungkin mengeluh, mereka mungkin mengulang cerita, mereka mungkin menyampaikan pandangan yang ketinggalan zaman. Kebiasaan transformatif di sini adalah menerapkan simpati rasional. Ini adalah kombinasi dari empati, memahami perasaan mereka, dan rasionalitas. Stoik, melihat masalah dari sudut pandang kebajikan dan nalar. Latihan praktis. Ketika orang tua Anda mengeluh, jangan langsung memberikan solusi atau koreksi. Tanyakan pada diri Anda, apa emosi yang mendasari keluhan ini? Mungkin itu adalah ketakutan akan kesendirian, rasa tidak relevan, atau keputusasaan karena kehilangan kendali. Dengan mengakui emosi mereka, aku tahu rasanya pasti sulit ketika kamu merasa tidak didengarkan. Ayah wa ibu, Anda memenuhi kebutuhan emosional mereka dan melatih kesabaran stoik Anda. Anda menggunakan akal Anda untuk melayani kebaikan, bukan untuk memenangkan argumen. Kebiasaan ketiga, praktik amor fati, cintai takdir Anda melalui penerimaan. Tidak semua orang tua mudah. Mereka mungkin memiliki kebiasaan yang menjengkelkan, penyakit yang melelahkan, atau masa lalu yang bermasalah. Kebiasaan untuk mencintai nasib dalam konteks ini berarti menerima orang tua kita apa adanya, tanpa mencoba mengubah mereka menjadi orang yang kita inginkan. Ini adalah penerimaan bahwa tantangan yang mereka berikan kepada kita adalah bahan baku yang sempurna untuk latihan karakter kita. Latihan praktis, ganti kalimat. Mengapa orang tua saya harus seperti ini? Dengan karena orang tua saya seperti ini, bagaimana saya bisa menjadi versi diri saya yang paling sabik, bijak? Ini adalah cara untuk mengambil kendali di mana kita memilikinya, di dalam diri kita sendiri. Tantangan keluarga adalah ujian terberat. Jika Anda dapat mempertahankan kebajikan dan kedamaian batin di rumah, Anda dapat melakukannya di mana saja. Mengapa dunia akan datang kepadamu? Ketika kita menjadikan kebiasaan ini, kebiasaan kebajikan di rumah sebagai prioritas utama kita, hal yang luar biasa terjadi. Kita tidak perlu lagi mengejar dunia yang kita impikan, dunia kedamaian, rasa hormat, dan kesuksesan yang berkelanjutan akan datang kepada kita. Ketangguhan batin yang tak terkalahkan. Filosofi stoik menjanjikan ketenangan, apatheia atau
kebebasan dari penderitaan emosional yang tidak beralasan dan kekuatan batin, hegemonikon atau batin yang memerintah. Ketika Anda secara konsisten memilih untuk bertindak dengan keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi salah satu situasi paling emosional dalam hidup Anda, hubungan dengan orang tua Anda membentuk sebuah benteng, karakter yang tak tertembus. Krisis di luar, pekerjaan, keuangan, konflik sosial akan terasa seperti angin sepoi-sepoi dibandingkan dengan badai emosional yang telah Anda taklukkan di rumah. Magnetisme, kepercayaan, dan rasa hormat. Orang-orang secara naluriah tertarik pada karakter dan integritas. Ketika Anda adalah seseorang yang dapat dipercaya untuk mengurus kewajiban yang paling mendasar, dan suci orang tua Anda secara otomatis memancarkan aura keandalan dan martabat. Dalam dunia bisnis dan hubungan, tidak ada aset yang lebih berharga daripada integritas yang teruji. Kesuksesan profesional dan pertemanan yang bermakna bukanlah tujuan yang dikejar, melainkan efek samping yang alami dari orang yang menjalani kehidupan yang benar dan berbakti. Mengutamakan orang tua adalah tindakan keberanian moral yang paling murni. Ini adalah pengakuan bahwa Anda adalah produk dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi, tetapi dalam pengabdian. Lakukanlah tugas ini dengan kebajikan stoik, dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri, dan Anda akan menemukan bahwa kedamaian batin yang Anda cari telah menanti Anda di sana, di tempat yang paling Anda hindari, di rumah, di samping orang-orang yang telah memberikan segalanya bagi Anda. Ketika Anda menaklukkan ego dan tugas keluarga Anda menaklukkan dunia.